Hari ini aku ingin berbicara kepada kalian tentang sekelompok orang yang istimewa. Kelompok yang mungkin mencakup beberapa dari kalian, atau bahkan semuanya yang sedang mendengarkan saat ini. Mereka adalah orang-orang terpilih yang telah melewati ujian hidup paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Namun, karena anugerah Tuhan dan iman mereka yang tidak pernah padam, mereka muncul di sisi lain kehidupan sebagai penyembuh bagi sesama. Ketika aku menyebut penyembuh, aku tidak selalu merujuk pada dokter atau terapis, meskipun bisa saja termasuk. Aku berbicara tentang jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa harapan, penguatan, dan pemulihan bagi orang lain. Mereka yang, setelah berjalan melewati lembah kelam dalam hidupnya, menyadari bahwa luka-luka mereka kini membawa tujuan yang suci. Mungkin itu adalah seorang wanita yang selamat dari pernikahan yang penuh kekerasan dan kini menjadi tempat perlindungan bagi perempuan lain. Mungkin itu seorang pria yang pernah berjuang melawan kecanduan dan sekarang menuntun orang lain menuju kebebasan. Atau pasangan yang kehilangan anak, namun kini menghibur orang tua yang sedang berduka. Merekalah orang-orang terpilih. Dan jika kamu mendengarkan sekarang, merasakan bahwa kamu juga pernah melewati neraka pribadi, agar suatu saat bisa membantu orang lain keluar dari kegelapan itu, maka aku percaya pesan ini memang ditujukan untukmu. Banyak dari kita yang sudah memasuki usia paruh baya telah menghadapi badai-badai kehidupan yang tak bisa dibayangkan oleh mereka yang lebih muda. Saat kamu menginjak usia 40, 50, atau 60 tahun, mungkin kamu sudah mengalami patah hati, kekecewaan, pengkhianatan. Krisis iman yang membuatmu merasa hancur dan kehilangan arah. Dipecat setelah puluhan tahun pengabdian. Melihat pernikahan hancur atau anak yang menjauh dari nilai-nilai yang kamu tanamkan. Berdiri di sisi orang tercinta saat ia mengembuskan napas terakhir, meninggalkanmu dalam kepedihan. Dan yang paling menyakitkan mungkin adalah saat kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Kamu berdoa, kamu ke tempat ibadah, kamu mencoba hidup jujur, namun penderitaan tetap datang mengetuk pintumu. Bagi sebagian orang, penderitaan ini membuat mereka menjauh dari iman. Mereka menjadi pahit, marah dan kecewa berkata, "Kalau Tuhan peduli, Dia tidak akan membiarkan aku melewati semua ini." Namun bagi yang lain, yang aku sebut sebagai orang-orang terpilih, badai kehidupan itu justru menjadi api pemurnian yang membentuk mereka menjadi pribadi penuh kasih dan kekuatan. Bukan berarti mereka tidak pernah marah atau ragu. Justru sebaliknya, mereka mungkin pernah menangis dalam gelap, berteriak, "Mengapa aku, Tuhan? Kenapa Engkau izinkan ini terjadi?" Namun di sepanjang perjalanan itu, ada benih kecil dari iman yang tetap bertahan. Cahaya kecil yang menolak padam. Dan dalam cahaya itulah Tuhan menanam sebuah panggilan besar. Kamu akan membantu mereka yang berjalan di jalan yang sama. Kamu akan menjadi mercusuar di tengah badai. Kamu akan menunjukkan bahwa kesembuhan itu nyata. Dan aku ingin menegaskan, jika hatimu tergerak saat membaca ini, kamu tidak harus menjadi pribadi yang sudah sepenuhnya beres. Kamu mungkin masih punya pertanyaan. Masih ada luka yang sesekali terasa perih. Kamu mungkin masih belajar apa artinya percaya kepada Tuhan dalam gelap. Namun, ada suara dalam hatimu yang berkata, "Aku melewati itu karena suatu alasan. Aku bertahan karena suatu alasan. Aku punya kesaksian, dan mungkin, hanya mungkin, Tuhan bisa memakainya." Aku mendorongmu untuk mendengarkan suara itu, karena aku percaya itu adalah spirit dalam jiwa yang memanggilmu menuju tujuan yang lebih tinggi. Mari kita jujur, hidup bisa sangat kejam. Orang-orang bisa bersikap menyakitkan. Penyakit bisa merampas kekuatan kita. Masalah keuangan bisa membuat kita merasa tidak berdaya. Pengkhianatan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan. Tokoh-tokoh besar yang membawa cahaya, penyembuh batin, dan jiwa-jiwa bijak yang mengubah dunia. Jarang ada yang tumbuh tanpa melalui penderitaan.
Sejarah penuh dengan nama-nama yang kini kita kenang karena kebijaksanaan dan pengaruh mereka. Namun, jika kita telusuri hidup mereka, kebanyakan berasal dari jalan yang penuh luka. Lihatlah para filsuf besar seperti Socrates yang dihukum mati karena pemikirannya, atau Buddha yang meninggalkan istana dan hidup dalam penderitaan sebelum menemukan pencerahan. Lihat tokoh seperti Nelson Mandela yang menghabiskan puluhan tahun di penjara sebelum menjadi simbol perdamaian. Atau bahkan penyair dan guru spiritual seperti Rumi yang melahirkan karya-karya indah dari pengalaman kehilangan dan kerinduan mendalam. Bahkan dalam dunia modern, banyak pendeta, terapis, konselor, dan pembimbing jiwa yang mampu menyentuh kehidupan orang lain justru karena mereka sendiri pernah terbenam dalam lembah kegelapan. Air mata mereka menjadi bahasa empati, dan luka mereka berubah menjadi kekuatan yang menyembuhkan. Mengapa? Karena orang yang belum pernah merasakan kesedihan yang dalam mungkin akan kesulitan memahami mereka yang sedang di dasar jurang. Tapi jika kamu pernah melewati neraka pribadimu, kamu membawa empati dan wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Kamu tahu rasanya gelisah hingga tak bisa tidur. Kamu tahu pedihnya dikhianati. Kamu tahu senyapnya langit saat kamu memanjatkan doa-doa putus asa. Dan karena kamu tahu, kamu bisa berdiri di samping orang yang sedang terluka dan berkata, "Aku mengerti," dan kamu benar-benar tulus mengatakannya. Kadang kita mendengar istilah hamba-hamba pilihan Tuhan dan langsung membayangkan mereka sebagai pribadi yang sempurna, tanpa celah atau luar biasa sejak awal. Namun, sejarah para nabi dan tokoh besar dalam Islam menunjukkan gambaran yang berbeda. Lebih manusiawi, lebih penuh perjuangan, dan sangat menginspirasi. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi dan raja yang dahulu hanyalah seorang penggembala domba. Ia tak diperhitungkan oleh keluarganya saat Nabi Samuel mencari sosok yang akan diangkat menjadi raja. Namun justru dialah yang dipilih oleh Tuhan karena hatinya yang tulus dan keberaniannya. Dengan izin Tuhan, ia mengalahkan Jalut, Goliat, yang bahkan para tentara takut menghadapinya. Dalam hidupnya, ia pernah melakukan kesalahan, namun yang membedakannya adalah ketulusannya dalam bertobat. Dalam Al-Quran, ia disebut sebagai hamba yang banyak kembali kepada Tuhan, Awwab, dan Tuhan tetap memuliakannya. Atau lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda saleh yang diuji sejak muda. Ia dijatuhkan oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah hingga dipenjara, padahal ia tak bersalah. Ia bisa saja putus asa dan menjadi dendam, tapi ia tetap teguh dalam imannya. Dan justru dari semua penderitaan itu, Tuhan angkat derajatnya menjadi pemimpin di Mesir. Melalui dirinya, ribuan jiwa terselamatkan dari bencana kelaparan. Semua luka dan pengkhianatan yang ia alami hanyalah bagian dari proses menuju takdir mulia yang telah Tuhan siapkan. Hamba pilihan Tuhan bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Bukan pula mereka yang hidupnya mulus tanpa luka, tanpa air mata, tanpa pergumulan. Justru, mereka adalah jiwa-jiwa yang ketika jatuh, mereka bangkit. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Mereka kembali kepadanya, bukan dengan tangan penuh kemenangan, tapi dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana rasanya hancur, tapi memilih untuk tetap percaya. Mereka adalah pribadi yang telah menangis dalam diam, tapi tetap berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau tetap baik." Mereka bukan tanpa cacat, tapi justru dalam cacat itulah mereka membiarkan kasih karunia Tuhan bersinar paling terang. Begitu pula dengan banyak dari kita yang menjawab panggilan Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu, tanpa Dia, kita bukan siapa-siapa. Mungkin kamu yang sedang membaca ini adalah seorang yang telah berjalan cukup lama dalam iman. Seorang yang pernah mengalami pasang surut kehidupan, dan dalam hati pernah bertanya, "Tuhan, mengapa aku harus melewati semua luka ini? Mengapa aku harus kehilangan? Mengapa aku harus gagal? Mengapa aku harus merasakan kesepian yang begitu dalam meski aku terus melayanimu?" Atau mungkin kamu justru masih di awal perjalanan.
Kamu baru mulai meraba-raba jalan, dan luka-luka lama masih terasa begitu nyata. Kamu bertanya-tanya, apakah semua penderitaan ini sia-sia? Apakah luka ini punya arti dalam rencana Tuhan? Izinkan aku jujur padamu. Aku tidak memiliki semua jawabannya. Kadang, jalan Tuhan memang penuh misteri. Kadang penderitaan tidak langsung membawa pencerahan. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata hamba-Nya. Tidak ada luka yang terlalu dalam hingga tak bisa disembuhkan oleh tangan-Nya. Dan tidak ada cerita yang terlalu hancur hingga tak bisa dipakai untuk kemuliaan-Nya. Tuhan adalah ahli dalam menebus masa lalu yang kelam. Ia dapat mengambil kepingan kehidupan yang pecah dan menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang indah. Ia bisa melahirkan pelayanan dari penderitaan. Ia bisa mengambil apa yang dirancang sebagai kejahatan dan mengubahnya menjadi saluran kasih yang memberkati banyak orang. Dan seringkali, Ia memakai orang-orang seperti kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tahu betapa besar kasih-Nya. Kamu telah keluar dari kobaran api kehidupan, bukan tanpa luka, tapi dengan jiwa yang lebih murni, hati yang lebih lembut, dan mata yang lebih terbuka terhadap penderitaan orang lain. Panggilan untuk menjadi penyembuh bukanlah tentang merasa lebih tinggi dari mereka yang terluka. Bukan tentang berkata, lihat aku sudah berhasil. Tidak. Panggilan ini adalah tentang kerendahan hati, tentang bersedia berjalan berdampingan dengan jiwa-jiwa lain yang tersesat dan berkata, aku pernah ada di sana, aku tahu rasanya. Tapi kasih Tuhan menemukan aku, dan Dia akan menemukanmu juga. Itulah penyembuh sejati. Bukan yang datang dengan tangan yang bersih, tapi dengan luka yang telah disentuh kasih. Bukan yang berdiri di atas podium, tapi yang duduk di lantai dan memeluk mereka yang putus asa. Mereka adalah penyembuh yang terluka, wounded healers, yang justru karena luka-lukanya, mampu mengerti dan menguatkan orang lain dengan lebih tulus dan dalam. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah, merasa tak layak, atau merasa terlalu rusak untuk digunakan Tuhan, ingatlah ini, Tuhan tidak mencari yang sempurna. Ia mencari yang mau kembali. Ia mencari yang bersedia dipakai walau dengan bekas luka. Karena justru dari sanalah, kasih-Nya bersinar paling nanci. Kamu adalah bagian dari rencana besar-Nya. Jangan pernah remehkan kisahmu, meski masih berantakan. Sebab dalam tangan Tuhan, bahkan serpihan hidupmu bisa menjadi alat pemulihan bagi dunia. Aku ingin mengakui sesuatu yang penting dan mungkin terdengar sangat personal. Karena ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentangmu. Tentang kita semua yang sedang berjalan dalam badai kehidupan. Mungkin saat ini kamu belum sampai di seberang sana. Kamu belum melihat cahaya di ujung terowongan. Mungkin kamu merasa seperti masih berada di tengah laut yang bergelombang, terapung-apung, berusaha tetap bertahan. Kamu bertanya, bagaimana aku bisa menolong orang lain jika aku sendiri masih terluka, masih tenggelam, masih mencari jalan keluar? Itu pertanyaan yang sangat valid, sahabatku. Pertanyaan yang sungguh dalam dan jujur. Dan izinkan aku berkata ini, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu tidak perlu langsung kuat. Ada waktunya untuk menyembuhkan. Ada saatnya untuk beristirahat. Untuk menangis. Untuk membiarkan lukamu sendiri diperban, dijamah oleh kasih Tuhan. Sebelum kamu mencoba mengulurkan tangan kepada orang lain. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena kamu masih dalam proses. Bahkan di tempatmu yang paling rapuh, Tuhan berbicara. Di tengah kelemahanmu, Dia sedang mempersiapkan sesuatu. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi akan tiba hari ketika kamu akan menoleh ke belakang dengan mata yang berkaca-kaca dan berkata kepada seseorang yang terluka, aku tahu persis bagaimana rasanya. Aku pernah berada di sana. Tapi Tuhan menopangku, dan Dia akan menopangmu juga. Luka yang kamu alami hari ini
bisa menjadi pelita bagi seseorang di kemudian hari. Terkadang, proses penyembuhanmu dan penyembuhan orang lain tidak berjalan terpisah. Justru saat kamu mulai terbuka, saat kamu membagikan kisahmu, meski belum selesai, Tuhan bisa memakai itu untuk menguatkan orang lain. Dan entah bagaimana, dalam proses itulah kamu pun turut disembuhkan. Ada kekuatan ilahi yang hadir saat dua jiwa yang terluka saling menopang dalam doa, dalam air mata, dalam harapan. Jangan mendiskualifikasi dirimu hanya karena kamu belum sempurna. Tuhan tidak menunggu kamu menjadi utuh dulu, baru bisa digunakan. Dia bisa memakai pecahan-pecahan hidupmu untuk membentuk sesuatu yang indah. Bahkan dari abu sekalipun, Tuhan bisa membangun sesuatu yang baru. Musuh tidak suka hal ini. Dia ingin kamu tetap diam. Dia ingin kamu malu. Dia ingin kamu terus mengulang-ulang trauma, terus merasa tidak layak, terus meyakini bahwa kamu rusak dan tak berguna. Dia ingin kamu merasa terlalu hancur untuk disembuhkan, apalagi untuk menjadi penyembuh bagi orang lain. Tapi dengar ini, itu semua kebohongan. Jika kamu ada di dalam lindungan Tuhan, kamu memiliki otoritas atas setiap bisikan kebohongan itu. Kamu adalah miliknya. Kamu dikasihi. Kamu dipilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kasih karunia-Nya cukup bagimu. Bahkan dalam kelemahanmu, kuasa-Nya nyata. Bahkan dalam ketidakpastianmu, pengharapan-Nya tetap menyala. Jubah penyembuhan itu sudah disiapkan untukmu. Tapi kamu harus berani menerimanya. Mungkin warnanya belum terang, mungkin bentuknya belum jelas. Tapi setiap kali kamu berkata ya kepada proses pemulihan Tuhan, setiap kali kamu memilih untuk tetap percaya di tengah gelap, kamu sedang mengenakannya perlahan-lahan. Jadi jangan takut, jangan menyerah. Bahkan badai pun tunduk kepada suara Tuhan. Bahkan lembah yang terdalam tidak bisa memisahkanmu dari kasih-Nya. Kamu sedang dibentuk, dan di tengah semua ini, Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu, Dia juga sedang memperlengkapimu untuk menyelamatkan yang lain. Karena seringkali, penyembuh yang paling ampuh adalah dia yang pernah hancur dan disatukan kembali oleh tangan Tuhan sendiri. Menjadi penyembuh yang terpilih berarti kamu melihat kembali momen tergelap dalam hidupmu dan menyadari bahwa saat-saat itu telah membentuk sumur dalam jiwamu, ruang yang dapat diisi dengan belas kasih, empati, dan pengertian. Dan karena sumur itu, kamu bisa menuangkan air ke jiwa lain yang kehausan dan putus asa akan harapan. Mungkin kamu bahkan mulai melihat jejak tangan Tuhan dalam kisahmu, mengatur peristiwa, atau mengirimkan orang-orang yang membantumu, mempersiapkanmu untuk momen ini. Saat kamu bisa melakukan hal yang sama untuk orang lain, itulah keindahan dari penebusan. Ia tidak menghapus masa lalu, tapi mengubahnya. Aku teringat pada seorang pria yang selama bertahun-tahun berjuang melawan kecanduan narkoba. Ia kehilangan pekerjaan, hubungan, bahkan nyaris kehilangan hidupnya. Ketika akhirnya ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menemukan program yang tepat, dan sembuh, ia berkata sesuatu yang sangat membekas. Aku benci rasa sakit yang pernah aku sebabkan. Dan aku tak ingin orang lain melewati apa yang aku lalui. Tapi aku tidak akan menukar empati yang kini aku miliki untuk para pecandu lainnya. Aku melihat mereka, dan aku tahu persis bagaimana rasanya. Aku tahu keputusasaan, alasan-alasan palsu dan rasa malu itu. Tapi aku juga tahu bahwa kebebasan itu mungkin. Pria itu menjadi contoh nyata dari seseorang yang terpilih, yang telah melalui neraka untuk kemudian menjadi penyembuh. Ia tidak menyembunyikan kisahnya karena malu. Ia membagikannya untuk membebaskan orang lain. Lihatlah, menjadi pribadi yang dipilih dan melewati neraka untuk menjadi penyembuh adalah suatu kehormatan sekaligus tantangan. Itu adalah kehormatan karena kamu diberi kesempatan menyaksikan perubahan paling ajaib dalam hidup manusia. Kamu melihat cahaya menerobos kegelapan
harapan menggantikan keputusasaan, keluarga dipulihkan. Kamu mungkin menyaksikan hati seseorang yang membeku selama bertahun-tahun akhirnya mencair. Tapi itu juga sebuah tantangan, karena kamu akan menghadapi penolakan, serangan spiritual, dan patah hati. Namun, di tengah semua itu, kamu akan merasakan makna hidup yang dalam. Kamu akan tahu bahwa hidupmu berarti lebih dari sekadar ambisi pribadi. Kamu menjadi bagian dari kisah ilahi yang melampaui generasi, menyatukan banyak jiwa dalam kasih-Nya. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang peran ilahi dalam semua ini. Kita sering lupa bahwa roh yang sama yang memberi kuasa kepada para rasul di hari Pentakosta kini tinggal di dalam kita. Artinya, kita tidak mengandalkan kapasitas cinta atau penyembuhan kita yang terbatas. Kita hanyalah saluran dari kasih karunia-Nya. Saat kamu mendoakan seseorang, bukan hanya kata-kata yang bekerja. Ada energi ilahi yang dapat mengalir melalui dirimu, membimbing setiap niat dan menyentuh hati orang lain dengan cara yang tak terlihat. Ketika kamu mengucapkan kata-kata penguatan, kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi bisa memperdalam dampaknya hingga menyentuh jiwa seseorang. Saat kamu membagikan pengalaman spiritualmu, itu bisa mematahkan belenggu yang tak bisa disentuh oleh logika atau bujukan biasa. Jadi, jangan remehkan sisi tak kasat mata dari panggilan ini. Peluklah keajaibannya. Mohonlah agar dirimu senantiasa dipenuhi oleh cahaya ilahi. Mintalah kebijaksanaan, pemahaman, dan kepekaan dalam setiap langkahmu melayani. Kamu mungkin akan terkejut bagaimana semesta membimbingmu, memberimu intuisi tentang luka batin seseorang, atau membawamu pada pesan yang tepat di waktu yang paling dibutuhkan. Sekarang, izinkan aku meyakinkanmu akan satu hal. Kamu dilihat. Ada kesadaran yang lebih tinggi, kekuatan ilahi yang mengetahui siapa dirimu, bahkan ketika dunia tampaknya tidak memperhatikan. Para penyembuh sering merasa tak terlihat, terlalu sibuk merawat luka orang lain hingga bertanya, adakah yang benar-benar peduli padaku? Tapi semesta melihatmu. Ia menyaksikan air matamu, pengorbananmu, dan kelelahan yang kamu sembunyikan. Energi kasih yang agung itu mengenalmu secara pribadi. Jika kamu merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh sesama, ingatlah, penghargaan sejati datang dari dimensi yang lebih tinggi. Apa yang kamu tabur dalam kasih akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih besar dari yang bisa dijanjikan oleh dunia ini. Ini bukan sekadar nasihat manis yang dilontarkan untuk menyenangkan hati. Ini adalah kebenaran spiritual yang telah dipegang erat oleh jiwa-jiwa bijak sepanjang zaman. Bahwa setiap tindakan kasih, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di dunia yang serba cepat dan seringkali keras ini, mudah merasa bahwa kebaikan kita tenggelam, tak dianggap, atau tak ada artinya. Tapi percayalah, tidak ada cinta yang sia-sia. Setiap kebaikan yang kamu berikan, baik kepada mereka yang terlupakan, tersisih, atau bahkan kepada orang yang tak pernah tahu namamu, selalu tercatat. Sebuah senyuman kepada orang asing, segelas air untuk mereka yang kelelahan, sentuhan lembut, tatapan penuh empati, pelukan yang diberikan tanpa syarat, kata-kata penyemangat yang diucapkan ketika kamu sendiri sedang letih. Semua itu tak pernah hilang dalam kekosongan. Energi cinta dan belas kasih itu abadi. Ia meninggalkan jejak, tidak hanya dalam kehidupan orang lain, tetapi juga dalam ruang spiritual yang tak terlihat oleh mata duniawi. Mungkin kamu tidak menerima ucapan terima kasih. Mungkin tidak ada sorotan, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan. Mungkin dunia tidak melihat, tapi langit melihat, jiwa tahu, semesta mencatat. Tindakan kecil yang lahir dari ketulusan akan membangun harta yang tak bisa dicuri oleh waktu dan membawa kepuasan batin yang tak bisa dibeli oleh uang, pengaruh, atau pengakuan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersinar terang di depan panggung,
tetapi siapa yang diam-diam menerangi jalan bagi orang lain di dalam gelap. Kita hidup dalam dunia yang seringkali mengagungkan pencapaian besar, angka besar, nama besar. Tapi dalam kerajaan spiritual, hukum yang bekerja berbeda. Di sana, yang terpenting bukan seberapa besar dampakmu dilihat manusia, tetapi seberapa dalam kasihmu mengalir kepada sesama, terutama kepada mereka yang tidak bisa membalasmu kembali. Karena disitulah kasih sejati diuji. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, perjalanan jiwa ini tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani seorang diri. Bahkan jiwa-jiwa agung yang kita kagumi dalam sejarah, para nabi, guru spiritual, pahlawan iman, tidak berjalan sendiri. Mereka memiliki komunitas, sahabat, seperjalanan, murid-murid yang saling menopang dan belajar bersama. Mereka saling menguatkan saat lelah, saling mengingatkan saat goyah, saling mendoakan saat terluka, dan saling menyalakan terang ketika salah satu mulai padam. Di dalam saling terhubung itulah kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri ditemukan. Kekuatan yang lahir dari cinta, bukan ego. Kekuatan yang tak terbatas, karena berasal dari sumber ilahi yang tak pernah habis. Mungkin saat ini kamu merasa sendirian. Mungkin kamu bertanya, apakah ada yang peduli? Jawabannya, ya. Selalu ada jiwa lain yang, meski tidak kamu kenal, sedang berjalan di jalan yang sama, dengan luka yang serupa, dengan doa yang senada. Dan saat kamu membuka hatimu, untuk memberi, untuk menerima, untuk berbagi kasih tanpa syarat, itulah saat di mana keajaiban sejati mulai bekerja. Jangan pernah remehkan kekuatan kasih. Karena pada akhirnya, yang tertinggal bukanlah seberapa sukses kamu terlihat di mata dunia, tetapi berapa banyak hati yang disentuh oleh kebaikanmu. Dan di mata semesta, di mata Tuhan, itulah warisan yang sejati. Warisan yang menembus batas waktu dan membawa terang ke dalam kekekalan. Temukanlah komunitas jiwamu, mereka yang memahami perjalanan batinmu, atau setidaknya menghormati panggilan jiwamu. Kelilingi dirimu dengan jiwa-jiwa yang menginspirasi, yang bisa menyalakan kembali cahaya dalam dirimu, dan juga mereka yang dapat kau bimbing dengan kasih. Dalam kebersamaan itulah, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Seperti pepatah lama berkata, jiwa menajamkan jiwa. Sahabatku yang terkasih, jika kamu telah berjalan melewati api penderitaanmu sendiri, aku berdiri bersamamu sebagai saksi bahwa luka itu bisa menjadi jalan menuju pelayanan jiwa yang paling murni. Hati yang pernah patah bisa berubah menjadi penyembuh bagi sesama. Air mata yang pernah jatuh bisa menjadi aliran empati bagi jiwa-jiwa yang kehausan akan pengertian. Hatimu yang dulu retak, kini bisa menjadi bejana cinta semesta, mengundang orang lain untuk mengalami penyembuhan dan harapan. Dalam ranah spiritual, tidak ada pengalaman yang sia-sia bila dipersembahkan dengan kesadaran. Peganglah kebenaran itu erat-erat, dan biarkan hidupmu menjadi saksi bahwa semesta bisa mengubah abu menjadi keindahan. Kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu dipeluk oleh kasih yang tak bersyarat. Bukan karena kamu meminta luka, tapi karena kamu telah melewatinya. Dan kini kamu membawa cahaya yang lahir dari kegelapan. Melangkahlah dengan berani ke dalam panggilan itu. Biarkan lukamu menjadi kisah tentang kekuatan dan cinta. Biarkan suaramu menjadi jembatan bagi mereka yang mencari arti. Dan biarkan tanganmu menjadi saluran kasih yang menyentuh hidup orang lain. Dunia membutuhkannya. Jiwa-jiwa di sekitarmu merindukannya. Dan saat kamu menjawab panggilan ini, semoga kamu menemukan damai yang lebih dalam dari segala pemahaman, karena ketika kamu mempersembahkan dirimu untuk sesama, kamu akan bersatu dengan sumber cinta itu sendiri, yang telah lebih dulu mengenal dan mengasihimu. Semoga kedamaian, kekuatan, dan terang ilahi menyertai setiap langkahmu. Sebagai jiwa pilihan, penyembuh yang terluka, pembawa cahaya yang mengubah luka menjadi keindahan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk dunia yang membutuhkan hadirmu.